Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahmud di sini, teman-teman semuanya. Gimana kabar? Semoga senantiasa sehat dan luar biasa. Teman-teman semuanya, jika hari ini teman-teman mencoba melakukan sebuah eksperimen mendekatkan antara tomat yang busuk dengan tomat yang masih segar, kemudian didiamkan selama 1 atau 2 hari, kira-kira apa yang akan terjadi, teman-teman? Apakah tomat yang segar itu akan tertular menjadi busuk, atau justru tomat yang busuk akan kembali menjadi segar? Oke, jelas yang terjadi adalah tomat yang tadinya segar akan terkontaminasi oleh tomat yang busuk. Tomat yang tadinya segar akan tertular jamur dari tomat-tomat yang sudah busuk. Ini sama seperti kita, teman-teman semuanya. Ketika hari ini lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang layaknya tomat yang busuk tadi, atau orang-orang yang negatif, atau kita sebut dengan toxic people, orang-orang yang beracun, maka bisa jadi kita juga akan ikut tertular menjadi orang-orang yang semacam itu. Menjadi orang yang negatif, yang pesimis, tidak percaya diri, bahkan tidak punya masa depan yang jelas. Nah, toxic people ini berbahaya, teman-teman semuanya, terhadap masa depan seseorang, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas keseharian kita, berpengaruh terhadap kesemangatan kita, berpengaruh terhadap produktivitas kita, dan akhirnya berpengaruh terhadap hidup kita. Nah, seperti apa sih ciri-ciri orang toksik ini? Yang pertama, orang toksik adalah orang yang cenderung bersikap negatif terhadap kita. Tidak ada sedikit pun tujuan dari mereka untuk mensupport kita, mendorong kita. Sehingga seringkali ketika kita punya impian besar, punya gagasan-gagasan yang cemerlang, toxic people bukan mendukung kita, malah justru sebaliknya. Dia akan merendahkan kita, meremehkan kita, bahkan seringkali menertawakan kita. Kemudian ciri-ciri yang lain toxic people adalah dia orang yang maunya seenaknya sendiri. Ya, maunya bodoh amat. Yang penting dia seneng, dia tidak peduli dengan kita. Suka-suka gue lah kalau bahasanya begitu ya. Sehingga apa? Orang semacam ini tidak bisa diajak untuk dijadikan sebagai partner untuk bertumbuh, berkembang, dan naik kelas. Karena apa? Dia sukanya bodoh amat. Tidak akan bisa diberikan saran, diberikan masukan oleh kita. Dia akan jalan sendiri, semaunya sendiri. Kemudian cirinya apa lagi? Orang toxic people adalah orang yang seringkali susah sekali untuk minta maaf, meskipun dia salah. Ya, dia akan merasa selalu benar dengan apa-apa yang dia lakukan. Bayangkan teman-teman semuanya, ketika lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita punya karakter-karakter toksik semacam itu, maka sudah tentu kita akan menjadi orang yang terus-menerus kebingungan, kemudian merasa tidak semangat, merasa tidak berdaya, merasa tidak punya energi. Kenapa? Karena di samping kita semuanya negatif. Oleh karenanya ketika hari ini kita punya impian untuk menjadi pribadi yang unggul, yang naik kelas, yang bertumbuh, maka sudah tentu kita harus memperhatikan siapa orang-orang yang di sekitar kita. Pastikan orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang positif, bukan toxic people, tapi justru people positive people ya, yang nantinya akan mendukung kita, mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian ada pertanyaan, lantas gimana Kak Mahmud ketika hari ini kita punya teman, kita punya orang yang dekat dengan kita, tetapi seringkali justru meremehkan kita, kemudian menertawakan impian kita, bukan mendukung kita, tapi justru menjatuhkan. Saya teringat sebuah kisah yang menarik tentang perlombaan katak kecil. Jadi suatu ketika ada kompetisi memanjat menara yang diikuti oleh katak-katak kecil. Sebelum kompetisi berlangsung, ada banyak orang yang berkerumun di dekat menara untuk melihat seperti apa sih kegigihan dan kesemangatan katak-katak kecil ini untuk menaiki menara. Pelut dibunyikan 1, 2, 3, mulailah perlombaan ini berjalan. Katak-katak kecil ini perlahan mulai menaiki menara, ya. Naik dari yang tadinya di bawah, kemudian mulai semakin tinggi. Nah, karena tingginya menara ini, satu persatu katak ini mulai berjatuhan. Termasuk orang-orang, katak-katak yang menonton pun sampai bersorak-sorai, bukan untuk mendukung, tetapi justru sebaliknya. Mereka meneriaki katak-katak yang sedang naik ini untuk, sudahlah turun, tidak usah naik terlalu tinggi, nanti jatuh. Ya, kamu bisa mati dengan itu. Sambil terus bersorak, meminta untuk turun, ya, yang pada akhirnya sebagian katak yang lain yang belum jatuh karena kelelahan, dia jatuh karena diberikan dukungan ya untuk segera turun, akhirnya jatuh betulan, jatuh. Namun ada yang menarik teman-teman semua, ada satu katak kecil yang justru semakin cepat naiknya,
semakin cepat loncatnya, sehingga pada akhirnya dia sampai pada titik puncak dan jadi juara perlombaan itu. Apa sebenarnya rahasianya dari katak kecil ini? Satu-satunya katak yang bisa mencapai titik puncak. Ternyata teman-teman semuanya, katak kecil ini tuli. Jadi katak kecil ini ketika dia menoleh ke bawah, melihat orang bersorak-sorai, dia mengira orang-orang sedang memberikan dukungan kepadanya. Yang pada akhirnya, dia semakin bersemangat untuk naik ke menuju titik puncaknya. Bukan seperti teman-teman yang lain yang justru mendengarkan saran-saran untuk segera turun. Tapi dia justru sebaliknya. Dia semakin tertantang, semakin bersemangat untuk naik hingga sampai titik puncak. Dari sini kita bisa belajar teman-teman semuanya, ketika ada orang-orang yang negatif di sekitar kita hari ini, bersikaplah tuli. Ya. Jadi kita bersikap tuli saja terhadap persepsi negatif orang lain tentang diri kita. Apalagi yang tujuannya hanya untuk nyinyir, menyepelekan, meremehkan. Bersikaplah cuek saja. Karena apa? Cuek itu penting untuk hal-hal yang nggak penting. Daripada energi kita habis untuk memikirkan mereka yang tidak peduli dengan kita, maka lebih baik energi kita gunakan untuk menuju, mewujudkan impian-impian yang tengah kita bangun. So, sekali lagi, cueklah untuk hal-hal yang tidak perlu. Tidak usah bingung, tidak usah ragu ketika ada teman-teman kita yang hari ini meremeh kita, menjelekkan kita. Fokuslah pada apa-apa yang sedang kamu tuju, berjuanglah, dan buktikan kepada mereka dengan hasil nyata, dengan karya nyata. Itu teman-teman semuanya, pastikan lingkunganmu, kemudian orang-orang yang dekatmu adalah orang-orang yang bisa memberikan energi positif kepadamu, kepada kita semuanya, sehingga nantinya kita juga menjadi jiwa yang positif. Jiwa yang positif juga akan mengantarkan kepada kehidupan yang positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.